Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Berjumpa kembali ya dengan saya Ibu Ervi, dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah memasuki di bab 2 ya, mengenai rekayasa. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Adapun peta konsep ya yang harus kalian ketahui. Untuk mengetahui, hari ini kita akan belajar mengenai apa saja ya. Nah, kalian hari ini akan belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, ya, di mana nanti kita akan belajar mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi, lalu media penghantar komunikasi. Di sini nanti akan dibagi menjadi dua ya, media komunikasi masa kuno atau tradisional, dan yang kedua adalah media komunikasi modern. Selanjutnya adalah perancangan dan pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran ya, setelah mempelajari bab ini ya, kalian itu diharapkan yang pertama adalah menghargai keberagaman produk TIK di daerah setempat dan Nusantara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan produk TIK dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat. Nah, adapun materi hari ini yang akan Ibu sampaikan tadi sudah di awal ya di peta konsep, namun Ibu akan sampaikan lagi ya. Jadi yang pertama adalah materi yang kita pelajari mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang kedua, media penghantar komunikasi. Yang ketiga, peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang keempat adalah perancangan dan pembuatan peralatan TIK. Oke, baik anak-anak sekalian, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Untuk itu, simak baik-baik materinya ya. Materi yang pertama yaitu mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, adakah dari kalian yang mengetahui bagaimana sejarah adanya teknologi informasi dan bagaimana atau seperti apa komunikasi pada zaman dahulu sebelum ditemukannya alat komunikasi modern saat ini? Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, lalu peletakan tonggak sejarah dalam prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia itu berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal dan untuk menggambarkan segala informasi. Namun, pada zaman sejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Nah, bagaimana perkembangan sistem informasi dari satu periode ke periode lainnya? Untuk itu, kalian simak baik-baik materinya ya. Yang pertama adalah periode pada tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, pertama kali ya, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi. Nah, piktografi ini ya dibuat sebagai huruf. Nah, simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat maupun bahasa. Yang kedua yaitu pada tahun 2900 sebelum Masehi. Nah, pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Ya. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Dan bentuk tulisan dari bahasa hieroglif
ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Selanjutnya adalah pada periode 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus. Nah, pohon papirus ini tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Nah, kertas dari serat pohon papirus ini menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Selanjutnya yaitu periode sebelum Masehi. Nah, pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas, dan kertas ini ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Dan kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, setelah itu dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Dan sistem ini sekarang ini dikenal dengan istilah sistem cap. Nah, anak-anakku sekalian, itulah perkembangan sistem informasi dari periode ke periode selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu mengenai media penghantar komunikasi. Nah, seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Saat ini, hampir semua orang telah bersinggungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, semenjak ditemukannya alat komunikasi, alat komunikasi ini terus mengalami perkembangan. Dan berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah media komunikasi masa lalu atau kuno, dan yang kedua adalah media komunikasi modern. Oke, baik anak-anak sekalian, Ibu akan menyampaikan materi ini secara lengkap ya. Untuk itu silakan kalian simak baik-baik materinya ya. Oke, baik, langsung saja ya. Di sini ada media komunikasi masa lalu atau kuno, atau sering kalian kenal dengan istilah media komunikasi tradisional. Oke, baik, yang pertama kalian tahu ini alat komunikasi apa? Ya, betul sekali, ini adalah kentongan. Nah, kentongan ini digunakan di Indonesia sudah sejak lama, dan alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gorontalo, dan Yogyakarta. Nah, kentongan ini berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Nah, yang kedua ini adalah daun lontar. Nah, pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai alat atau media komunikasinya. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Nah, pada waktu itu surat menyurat itu hanya terbatas antar kerajaan, dan media yang digunakan untuk menulis tentunya untuk menulis surat adalah daun lontar ini. Selanjutnya yang ketiga adalah lonceng. Nah, lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Tentunya kalian sering melihat atau pernah melihat atau bahkan pernah membunyikan media komunikasi yang satu ini. Nah, bentuk lonceng ini biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema. Dan saat mengapa bergema? Nah, bergema ini karena dipukul. Dan alat untuk memukul ini dapat berupa kayu atau besi. Dan lonceng ini pada umumnya biasa terbuat dari bahan logam. Nah, alat komunikasi selanjutnya yaitu ini adalah burung merpati. Nah, merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Nah, merpati ini merupakan salah satu jenis burung yang sangat pintar yang memiliki daya ingat yang sangat kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang asalnya meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang cukup lama. Nah, dengan sifat-sifat tersebut, surat yang dibawa oleh merpati pos ini pasti akan sampai di tujuan, atau sangat kecil kemungkinan surat tersebut tidak sampai ke tujuan. Berikutnya yaitu adalah
Prasasti. Nah, prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern, tentunya di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung. Nah, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Untuk selanjutnya yaitu adalah trompet dari tanduk hewan. Nah, dahulu ya, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau bahkan berakhirnya suatu kegiatan tertentu. Nah, trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Oke, media komunikasi tradisional selanjutnya yaitu adalah trompet keong. Ya, trompet keong ini sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Nah, hingga saat ini trompet keong ini masih digunakan dalam acara adat, terutama di daerah-daerah pesisir. Untuk selanjutnya yaitu asap. Ya, secara umum sinyal asap ini digunakan untuk mengirimkan berita, ya, sinyal bahaya, atau sebagai tanda darurat untuk mengumpulkan banyak orang ke suatu tempat. Dan alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Dan alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia, ya, yang tadi sudah Ibu sebutkan. Selanjutnya yaitu adalah serat papirus, ya. Serat papirus ini digunakan pada masa 500 sebelum Masehi, ya, yang di awal sudah Ibu sampaikan. Nah, serat papirus ini ada di daerah Sungai Nil dan sebagai media serat papirus ini dijadikan sebagai media menyampaikan informasi. Dan serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Media komunikasi yang terakhir, ya, media komunikasi tradisional yang terakhir adalah piktografi. Nah, piktografi ini digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Nah, piktografi ini berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, atau bahkan bahasa yang memiliki makna tertentu. Nah, anak-anak, itulah media komunikasi masa lalu atau kuno atau bahkan media komunikasi yang sering kalian sebut adalah media komunikasi tradisional. Oke, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan materinya ya. Setelah kita mempelajari media atau alat komunikasi masa lalu, kuno atau tradisional, sekarang kita akan lanjutkan materi mengenai media komunikasi modern. Nah, sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Nah, sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Nah, berbagai media komunikasi yang diciptakan oleh manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Nah, tentunya kalian ingin mengetahui, ya, alat media komunikasi modern apa saja, ya, yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah surat kabar atau koran. Nah, surat kabar ini dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi. Nah, pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Yang kedua adalah radio. Penemuan radio ini diawali dengan ditemukannya gelombang radio, ya, oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Nah, sekitar 10 tahun kemudian, ya, Guglielmo Marconi membuat radio pertama tepatnya tahun 1897. Nah, radio ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suaranya saja. Nah, siaran radio ini menyajikan informasi berupa berita, musik, dan diskusi yang hanya kita bisa kita dengar saja. Yang ketiga adalah media komunikasi yaitu televisi. Ya, televisi adalah sebuah alat penangkap siaran, ya, bersuara dan bergambar. Nah, televisi ini berasal dari dua kata Latin yaitu tele, artinya jauh, dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi ini berarti melihat jarak jauh. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja tentunya. Nah, apalagi siaran televisi juga bisa dinikmati melalui media internet.
Nah, televisi ini menghadirkan beragam informasi seperti edukasi atau pendidikan, hukum, politik, sosial, infotainment, dan hiburan. Alat komunikasi modern selanjutnya yaitu adalah faksimil. Ya, faksimil atau biasa juga dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu facsimile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax ini juga bisa disebut yang biasa juga disebut sebagai telecopier. Ya, mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Selanjutnya yaitu adalah handphone, ya. Nah, sekarang ini handphone tentunya setiap orang memiliki ya alat komunikasi ini, ya. Kalian tahu ya, handphone ini ya ditemukan itu pada tahun 1973, ya. Handphone ini juga biasa disebut sebagai telepon genggam atau telepon seluler. Nah, handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler dan saat ini memang sangat membantu, ya. Handphone ini lebih praktis daripada telepon karena ukurannya yang lumayan sangat kecil, ya, tapi tidak semuanya kecil. Ada handphone yang berukuran sedang. Nah, sehingga mudah dibawa kemana-mana, ya. Nah, dengan adanya penemuan handphone ini memungkinkan orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja yang terdapat sinyal handphonenya. Nah, yang terakhir ini adalah komputer, ya. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Oke anak-anakku, ya, itulah media komunikasi modern yang harus kalian ketahui. Ya, tentunya mungkin sebelumnya kalian sudah tahu, ya. Oke, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan materinya ya. Oke, namun sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, ya, silakan kalian simak baik-baik tugas yang harus kalian kerjakan hari ini, ya. Nah, tugasnya yaitu kalian disuruh untuk membuat atau menggambar alat komunikasi kuno ataupun modern, ya. Nah, silakan kalian simak, ya. Dan jangan lupa tugas ini dikerjakan di kertas folio bergaris. Nah, di sini ada 6 nomor, ya. Nah, silakan kalian gambar, ya, 3 gambar alat komunikasi kuno, ya, lalu 3 alat komunikasi modern, ya. Silakan kalian gambar sekreatif mungkin, ya. Jika ingin diwarnai, silakan, ya. Setelah kalian gambar, ya, nah di sini kalian tulis, misalkan nomor pertama ini nama alat komunikasinya apa, ya. Nah, setelah itu fungsi alat komunikasi tersebut itu untuk apa, ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, silakan kalian kerjakan di kertas folio bergaris. Jangan lupa dituliskan nama kelas, ya. Oke, baik, kita lanjutkan anak-anak sekalian. Nah, oke, baik, materi selanjutnya yaitu adalah peralatan dan bahan untuk pembuatan TIK, ya. Nah, yang pertama ini adalah bor. Nah, bor ini berfungsi untuk membuat atau memperbesar lubang. Selanjutnya yaitu adalah gergaji. Nah, gergaji adalah alat yang digunakan untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda. Lalu yang ketiga ini adalah tang. Nah, alat ini digunakan untuk mencengkram dan memotong suatu benda. Lalu yang selanjutnya adalah palu. Palu atau martil ini ya adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan atau tumbukan pukulan pada suatu benda. Selanjutnya yaitu adalah gunting seng, ya. Gunting seng ini adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Dan yang terakhir ini adalah ketam, ya. Ketam ini berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Nah, itulah anak-anak peralatan dan bahan yang dibutuhkan jika kalian membuat peralatan TIK. Oke, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan materinya ya. Materi selanjutnya itu mengenai perancangan dan pembuatan peralatan TIK. Ya, di sini ada 4 tahapan yang harus kalian ketahui, ya. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini, ya, yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan yang kedua adalah perencanaan fisik. Yang kedua yaitu adalah tahap persiapan, ya. Di sini ada ide atau gagasan dan keselamatan kerja.
Yang ketiga adalah alat dan bahan, ya. Jadi apa saja alat yang harus dibutuhkan dan bahan yang harus disediakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir ini adalah tahap pelaksanaan, ya, di mana di tahap pelaksanaan ini adalah tahapan-tahapan dari pembuatan peralatan TIK. Ya, nah ini anak-anak ya yang harus kalian ketahui, ya, 4 tahapan dalam pembuatan peralatan TIK. Oke, baik, demikianlah materi hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, yuk kita rangkum materi hari ini. Yang pertama, ya, materi yang sudah kita pelajari, ya. Jadi cara penyampaian informasi teknologi informasi menurut perkembangan peradaban itu meliputi gambar-gambar tak bermakna pada dinding gua, prasasti, dan internet. Lalu yang kedua, menurut rentang waktunya media komunikasi ini dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu, ya, atau kuno, atau tradisional, dan alat komunikasi modern. Rangkuman yang ketiga, ya, beberapa contoh alat komunikasi tradisional antara lain kentongan, media tulis, daun lontar, lonceng, burung merpati, trompet, dari tanduk hewan, trompet keong, asap, lalu serat papirus, dan piktografi. Dan rangkuman materi yang terakhir yaitu beberapa contoh alat komunikasi modern antara lain surat kabar atau koran, radio, televisi, faksimil, telepon, handphone, dan komputer atau laptop. Oke, anak-anak sekalian, demikianlah materi hari ini, ya, mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi. Mudah-mudahan materi hari ini, ya, bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tugasnya, ya. Yang pertama, kalian catat terlebih dahulu semua materi yang Ibu sampaikan dalam tayangan video hari ini. Setelah itu, silakan kalian kerjakan tugasnya yang sudah tadi Ibu sampaikan, ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sekian dan sampai jumpa di materi selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.